Kalau mau belajar bagaimana menghadapi kegagalan, saya kira perlu belajar dari Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, sejumlah capaian yang diraih pemerintahannya menjelang 1 tahun, mulai dari capaian program makan bergizi gratis, MBG, Desa Nelayan, hingga pertumbuhan ekonomi. Capaian itu disampaikan Prabowo di hadapan lebih dari 400 CEO global di acara Forbes Global CEO Conference 2025 di Hotel ST Regis, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Oktober 2025, malam. Dalam sesi dialog bersama Chairman dan Editor-in-Chief Forbes, Malcolm Stephenson Jr., Steve Forbes, Prabowo mengungkapkan langkah pemerintah dan perkembangan program yang telah dilakukan pemerintah selama 1 tahun. Salah satunya adalah program makan bergizi atau MBG yang penerimanya disebut sudah mencapai 35,4 juta orang sejak dimulai pada Januari sampai 15 Oktober 2025. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengakui bahwa ada tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan program tersebut. Salah satunya kasus keracunan makanan. Menurut Prabowo, pemerintah telah memerintahkan penerapan prosedur operasi standar, Standard Operating Procedure atau SOP, dalam pelaksanaan program MBG untuk mencegah insiden keracunan dan berbagai persoalan lainnya. Prabowo mengklaim, program MBG telah menciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru dengan berdirinya 11.900 dapur penyedia MBG di berbagai daerah. Hampir 1 tahun saya memimpin pemerintah Republik Indonesia setelah saya menerima mandat dari rakyat Indonesia tanggal 20 Oktober 2024, berarti kurang 2 hari ya. Besok tanggal berapa ya? 20 tanggal hari Senin ya? Hari Senin saya sudah 1 tahun memimpin. Dan saya kira saudara-saudara, saya bisa katakan saya berani berdiri di hadapan seluruh rakyat Indonesia dengan percaya diri, karena kita telah buktikan kepada seluruh bangsa dan seluruh dunia bahwa kita dapat menghasilkan apa yang kita janjikan kepada rakyat. Kemudian, Presiden Prabowo menyampaikan soal program Desa Nelayan yang diklaim sukses meningkatkan penghasilan nelayan hingga 100%, padahal masih percontohan. Kepala negara menjelaskan, untuk program percontohan tersebut, Kementerian Perikanan membangun model desa nelayan dengan fokus pada penyediaan fasilitas penting yang selama ini hilang, seperti dermaga sederhana hingga fasilitas produksi balok es sebagai pendingin hasil tangkapan laut. Selain itu, pemerintah juga menyediakan fasilitas pelelangan ikan sehingga memudahkan nelayan untuk menjual hasil tangkapannya. Tak hanya itu, desa nelayan juga menyediakan fasilitas cold storage, listrik dan panel surya, serta fasilitas sosial seperti klinik dan sekolah. Prabowo mengungkapkan, sudah ada 65 desa nelayan percontohan terbentuk, dengan populasi satu desa mencapai 2.000 orang. Ia menargetkan pembangunan sebanyak 1.000 desa nelayan di seluruh Indonesia hingga akhir 2026. Sehingga, sebanyak 2 juta nelayan bisa diberdayakan. Kemudian Prabowo juga sedikit menyinggung soal 81.000 koperasi desa, Kelurahan Merah Putih. Menurut Presiden, hasil perikanan dari desa nelayan nantinya juga akan disalurkan ke pasar melalui jaringan koperasi desa, Kelurahan Merah Putih. Diketahui, kelembagaan 80.081 koperasi desa, Kelurahan Merah Putih, KDMP KKMP, telah diluncurkan oleh Presiden Prabowo pada 21 Juli 2025 di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Klaten. Prabowo menyebut, setiap koperasi tersebut akan dilengkapi dengan fasilitas gudang, cold storage, minimarket hingga diberikan pembiayaan untuk membeli 2 truk distribusi untuk memastikan hasil panen tidak lagi membusuk. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengungkapkan keberhasilan pemerintahannya menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di 2 pulau di Bangka Belitung. Prabowo menyebutkan,
Keberadaan 1.000 tambang ilegal tersebut menyebabkan hilangnya sekitar 80% produksi hasil tambang. Prabowo menyampaikan, dirinya meminta agar dilakukan operasi pengamanan menggunakan kapal, pesawat, helikopter, dan drone demi menghentikan praktik tambang ilegal tersebut. Prabowo lantas menyampaikan juga soal Badan Pengelola Investasi, BPI, Danantara. Dia menjelaskan, banyak tugas yang telah diberikannya kepada Danantara. Pertama, mengoperasikan badan usaha milik negara, BUMN, dengan standar bisnis internasional termasuk merekrut talenta terbaik, baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk itu, Prabowo mengatakan, pemerintah telah mengubah peraturan untuk membuka peluang bagi warga negara asing atau profesional asing memimpin BUMN. Prabowo juga telah memberikan arahan kepada CEO Danantara Rosan Perkasa Ruslani untuk melaksanakan rasionalisasi atau memangkas dari sekitar 1.000 BUMN menjadi sekitar 200 entitas. Dengan berbagai capaian itu, Prabowo optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5% pada 2025, di saat negara lain hanya tumbuh sekitar 1-2%.